Salam sehat. Hai Sobat Healthies, perkenalkan saya Jengneng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang penerimaan sampel di BPTKLPP Yogyakarta. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu jenis-jenis layanan apa saja yang ada di BPTKLPP Yogyakarta. Ada 6 jenis layanan yang dapat Sobat Healthies akses, yaitu penerimaan sampel, pengambilan sampel, kalibrasi alat, pendidikan dan pelatihan, layanan teknologi tepat guna, dan yang terakhir adalah layanan kejadian luar biasa atau KLB. Nah, Sobat Healthy sudah mengetahui bahwa penerimaan sampel merupakan salah satu jenis layanan yang ada di BPTKLPP Yogyakarta. Pada kali ini, saya hanya akan menyampaikan tentang penerimaan sampel khusus untuk air tanah dan air minum, baik pengujian secara fisika, kimia, maupun bakteriologi. Sobat Healthies, bagaimanakah alur penerimaan sampel di BPTKLPP Yogyakarta? Mari kita simak video berikut. Untuk sampel air tanah dan air minum pengujian fisika kimia menggunakan wadah jerigen baru dan bersih dengan volume sampel minimal 2 liter. Untuk sampel air tanah dan air minum pengujian bakteriologi menggunakan wadah botol kaca steril dengan volume sampel kurang lebih 200 ml. Sobat Healthies, tadi kita telah sama-sama melihat alur penerimaan sampel di BPTKLPP Yogyakarta. Untuk informasi lebih lengkap akan dijelaskan oleh narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Beliau adalah Kepala Instalasi Laboratorium Faktor Risiko Lingkungan Fisika Kimia, Ibu Eri Varianti, SSI, dan Kepala Instalasi Laboratorium Faktor Risiko Lingkungan Biologi, Ibu Anis Mulyani, SKM, MSc. Mari kita dengar penjelasan dari beliau berdua. Terima kasih Jengneng atas waktunya. Sobat Healthies, kali ini saya akan menjelaskan pengambilan sampel secara kimia. Yang pertama, kita siapkan wadah yang baru atau bersih. Kalau untuk kimia tidak harus steril tapi harus bersih. Tidak boleh bekas seperti bekas wadah oli, wadah sirup, dan lain-lain seperti minuman yang berasa. Setelah kita siapkan jerigen yang bersih, kemudian keran yang akan kita ambil, kita alirkan 1-2 menit untuk membilas saluran yang ada di perpipaan. Kemudian setelah itu kita tampung untuk membilas jerigen sebanyak 3 kali atau sampai bersih. Setelah dibilas, kemudian kita tampung air tersebut sebagai sampel sampai volume yang kita inginkan. Kemudian setelah penuh kita tutup sampai rapat dan kita lap dengan tisu jerigen tersebut dan kita beri label, bisa dengan label atau spidol mengenai identitas sampel tersebut. Setelah itu kita simpan di dalam cool box dan diberi es pack atau pendingin sampai suhu 2-6 derajat atau 0-6 derajat. Seperti itu Sobat Healthies. Baiklah Sobat Healthies, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bu Eri tentang prosedur pengambilan sampel air untuk parameter kimia. Pada saat ini saya akan menjelaskan prosedur pengambilan sampel air untuk parameter mikrobiologi.
Prinsip pengambilan sampel untuk parameter mikrobiologi yaitu memindahkan sampel, dalam hal ini kultur bakteri, dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara aseptis. Secara aseptis inilah yang membedakan pengambilan sampel secara kimia dan biologi. Untuk mencapai tujuan di atas, ada beberapa persyaratan yang harus kita lakukan. Yang pertama, peralatan yang digunakan harus steril. Yang kedua, wadah atau contoh uji harus sesuai dengan jenis atau metode yang kita gunakan. Yang ketiga, prosedur pengambilan harus dilakukan secara aseptis. Yang keempat, yaitu dilakukan pencegahan kontaminasi dari personel dengan menggunakan masker dan handscoon. Yang kelima, setelah sampel diambil segera dianalisa, dan untuk mencegah pertumbuhan mikrobiologi, sampel tersebut kita kondisikan atau kita simpan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius selama perjalanan ke laboratorium. Sedangkan untuk pengambilan sampel secara mikrobiologi, yang pertama ini untuk pengambilan untuk air minum ya Sobat Healthies. Yang pertama kita alirkan dulu air keran selama 2 menit. Kemudian setelah kita alirkan selama 2 menit, kita tutup keran dan mulut keran kita panaskan menggunakan lampu spiritus atau menggunakan alkohol swab. Setelah kita sterilkan mulut keran, kita alirkan kembali sampel tersebut selama 2 menit. Kemudian kita buka wadah sampel, kita tampung air tersebut kurang lebih 3/4 dari botol. Setelah kita ambil, kita tutup kembali botol. Diusahakan jangan sampai terjadi kontaminasi ya Sobat Healthies. Setelah kita tutup, kita masukkan ke dalam coolbox. Di dalam coolbox kita beri aspek dan termometer untuk menjaga agar suhu di dalam coolbox tersebut di bawah 10 derajat Celcius. Demikian Sobat Healthies untuk prosedur pengambilan sampel air untuk parameter biologi. Terima kasih. Baik Ibu Eri dan Ibu Anis, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan yang disampaikan sudah detail sekali dan sangat lengkap. Semoga Sobat Healthies tidak ragu-ragu lagi ketika akan mengirimkan sampelnya ke BPTKLPP Yogyakarta. Pengiriman sampel untuk diuji di laboratorium harus benar-benar sesuai sejak dari pengambilan sampelnya, agar hasilnya dapat akurat dan dapat dipergunakan dengan baik. Sobat Healthies, telah kita dengarkan bersama alur penerimaan sampel untuk air tanah dan air minum, pengujian fisika kimia dan bakteriologi di BPTKLPP Yogyakarta. Sekarang, yuk kita kulik hubungan BPTKLPP Yogyakarta dengan pelanggan-pelanggan setianya. Untuk menjalin silaturahmi, BPTKLPP Yogyakarta salah satunya menyelenggarakan temu pelanggan 1 kali dalam 1 tahun. Untuk pelanggan yang tidak bisa hadir, dapat mengikuti dan bertanya melalui link Zoom yang secara langsung maupun secara virtual. Untuk menghadiri seminar daring dengan tema BPTKLPP Yogyakarta menyapa pelanggan. Dan ada lab biologi lingkungan, itu juga bisa yang air, udara, swab, tapi terkait parameter biologi. Tadi menanyakan untuk kwitansi pengambilan sama pengujian apakah bisa dijadikan satu ya? Nah Sobat Healthy semua, sudah jelas sekali ya alur penerimaan sampel air tanah dan air minum pengujian fisika kimia dan bakteriologi yang ada di BPTKLPP Yogyakarta. Apabila ada pertanyaan, kritik ataupun saran dapat disampaikan kepada kami melalui media sosial atau juga dapat melalui call center kami seperti berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.